Assalamualaikum, hai everyone. Kali ini saya akan membahas tentang 12 prinsip animasi. Langsung saja. Yang pertama adalah solid drawing. Prinsip ini menjelaskan bahwa bentuk objek animasi terlihat seperti berada dalam ruang 3 dimensi dengan volume, berat, dan keseimbangan. Satu hal yang membuat animasi jauh lebih mudah adalah mampu menggambar sosok atau tokoh atau benda dari semua sudut. Sebagai contoh, ketika menggambar pada garis sebuah bola, garis tersebut harus mengikuti kontur permukaan bola. Garis lurus akan membuat lingkaran atau bola terlihat datar atau tidak berdimensi. Saat menggambar kubus, hindari membuat garis paralel. Garis harus ditekuk ke arah titik hilang. Jika tidak, maka akan terlihat seperti simbol datar atau logo. Kedua, squash and stretch. Ini adalah prinsip di mana objek animasi akan memanjang atau lebih datar untuk menekankan kecepatan, momentum, berat, dan massa. Berikut adalah bola memantul yang memiliki squash and stretch, dan berikut tanpa squash and stretch. Banyaknya objek merenggang dan membentang bergantung pada massa benda tersebut. Lebih banyak squash and stretch, objek lebih lembut dan lentur. Lebih sedikit squash and stretch, objek lebih kaku atau keras. Bola pertama terlihat seperti bola air atau lunak, dan bola kedua mungkin terlihat seperti bola bowling atau keras. Ketiga, anticipation. Berikut ini adalah ketika karakter bersiap melakukan aksi untuk memberi petunjuk kepada penonton yang terjadi berikutnya. Selain itu juga untuk membuat aksi terlihat lebih realistis. Satu contoh adalah ketika karakter akan melompat. Sebelum melompat ke udara, dia harus bersiap dengan berjongkok untuk mengumpulkan tenaga, seperti pegas yang tergulung sebelum akhirnya terlepas. Perhatikan ini, karakter melompat tanpa anticipation. Hal ini terlihat sangat tidak realistis karena energi saat melompat tidak tahu didapatkan dari mana. Keempat, slow in and slow out. Prinsip ini menunjuk pada cara bagaimana semua pergerakan dimulai secara perlahan, bertambah kecepatan dan akhirnya selesai perlahan. Ini adalah salah satu prinsip yang paling penting untuk mencapai gerak manusia hidup. Tanpa slow in dan slow out, berbagai hal terasa bergerak seperti mesin. Kelima, arch. Sekarang perhatikan pada saat kepala ini berputar. Saat ini terlihat cukup membosankan dan datar. Tetapi jika kita menambahkan arch, hal itu memberikan sedikit lebih banyak kesan pada karakter. Keenam, secondary action. Secondary action menggambarkan gerakan yang mendukung tindakan utama untuk menambah dimensi pada karakter animasi. Misalnya karakter dapat berjalan dengan marah. Tindakan utama adalah kaki, dan tindakan sekunder, secondary action adalah segala sesuatu yang lain. Mengayunkan lengan, menganggukkan kepala, dan gerakan ekspresi wajah. Ketujuh, follow through and overlapping action. Follow through menunjuk pada cara bagian tubuh lain tetap bergerak setelah tubuh utama berhenti. Overlapping action menggambarkan keseimbangan antara waktu tubuh utama dan waktu bagian tubuh yang lain. Kedelapan, straight ahead action and pose to pose. Istilah ini menggambarkan dua metode yang digunakan untuk menghidupkan gambar animasi.
Metode pertama, straight ahead, lurus ke depan, adalah di mana Anda menggambar gambar pertama, dan kemudian menggambar gambar kedua, lalu gambar ketiga, dan seterusnya. Hal inilah yang menjadi dasar Anda membuat animasi. Metode kedua, pose to pose, adalah di mana Anda menggambar bagian awal dan akhir pada setiap pose utama. Kemudian kembali lagi untuk mengisi gambar di antara gambar sebelumnya. Jadi terdapat keuntungan pada kedua metode. 9. Staging. Staging adalah penyajian dari beberapa ide yang ditampilkan dengan sepenuhnya dan sangat jelas. Prinsip ini sangat luas karena di dalamnya mencakup banyak area di dalam animasi. Staging bisa untuk permainan acting, pemilihan waktu, dan posisi dan sudut pengambilan gambar kamera, dan pengaturan latar. 10. Appeal. Pada dasarnya, karakter yang Anda animasikan harus menyenangkan untuk dilihat. Mereka harus memiliki semacam aspek karismatik untuk dapat menyukai mereka. Ini tidak hanya berlaku untuk pahlawan cerita, tetapi juga penjahat dan setiap karakter lainnya. Appeal tidak selalu berarti ganteng, appeal juga bisa berarti menarik. Jadi karakter penjahat harus disukai dalam arti bahwa mereka harus menarik untuk dilihat. Hal yang rumit tentang ini adalah bahwa setiap orang memiliki standar yang berbeda untuk apa yang menarik. Namun, hanya dengan memberi karakter, Anda desain yang dinamis maka dapat meningkatkan daya tariknya. 11. Timing and spacing. Prinsip ini menyatakan bahwa kepribadian dan sifat animasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah frame yang disisipkan di antara masing-masing tindakan utama atau gambar kunci. Pada dasarnya, jika Anda memiliki banyak gambar yang berdekatan bersamaan di antara dua pose utama, gerakan objek akan menjadi sangat lambat. Jika Anda memiliki sedikit gambar dan jauh terpisah satu sama lain, maka gerakan objek akan terlihat sangat cepat. Yang terakhir, exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Contohnya, jika karakter sedang sedih, maka buat dia tampak lebih sedih.